Hari ini kita akan belajar kembali materi yang baru, yaitu sistem peredaran darah manusia dan hewan. Mari kita simak materi hari ini dan semoga bermanfaat untuk kalian. Organ peredaran darah. Kita akan belajar tentang peredaran darah manusia dan hewan. Apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah itu berfungsi mengedarkan zat-zat yang dibutuhkan ke seluruh bagian tubuh. Selain itu, sistem peredaran darah juga berfungsi untuk mengangkut zat-zat sisa untuk dikeluarkan dari tubuh. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, pada layar tampak nampang bagian-bagian jantung. Kita akan lihat. Jantung itu tersusun dari otot-otot yang tebal dan kuat. Jantung bekerja tanpa henti, memompa darah agar terus mengalir. Kita akan lihat di sini ada vena atas dan aorta yang merupakan bagian dari pembuluh darah. Kemudian ada serambi kanan yang berfungsi mengalirkan darah kaya CO2 ke bilik kanan. Ada bilik kanan berfungsi memompa darah kaya CO2 ke paru-paru. CO2 itu adalah karbon dioksida atau yang udara kotor. Kemudian serambi kiri berfungsi mengalirkan darah kaya O2 atau oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Kemudian bilik kiri berfungsi memompa darah kaya O2 ke seluruh tubuh. Jantung bekerja memompa darah dengan cara mengembang atau relaksasi. Kemudian menguncup atau kita sebut dengan kontraksi. Gerakan mengembang dan menguncup menghasilkan bunyi yang terdengar seperti detak jantung. Kalau kita pegang dada sebelah kiri kita terasa seperti ada detak jantung. Dup, 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 dup. Nah, kemudian ada katup atau klep yang berfungsi sebagai pembatas antara serambi dan bilik pada jantung. Kemudian ada vena bawah dan juga vena paru. Ini cara kerja jantung. Jantung bekerja tanpa henti memompa darah agar terus mengalir. Jadi kalau kita merasakan ada detuk jantung, nah ini berarti jantung sedang bekerja memompa darah dengan cara mengembang atau relaksasi dan menguncup. Nah, kita akan bahas tentang pembuluh darah. Pembuluh darah dibedakan menjadi 3, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Kita akan bahas yang pertama adalah arteri yang membawa darah keluar dari jantung. Arteri berdinding tebal dan elastis, denyutnya sangat terasa. Aliran darah di arteri lebih cepat daripada vena. Arteri terletak dari permukaan kulit sangat jauh. Kemudian yang kedua adalah pembuluh vena. Vena membawa darah menuju jantung. Vena memiliki dinding yang tipis dan kurang elastis. Letaknya dekat dengan permukaan kulit. Aliran darahnya tidak secepat arteri. Vena memiliki katup di sepanjang pembuluh yang berfungsi agar darah tetap mengalir satu arah. Kemudian ada yang ketiga, yaitu kapiler, yang merupakan pembuluh darah yang sangat kecil dan berhubungan langsung dengan sel-sel jaringan tubuh. Kapiler menghubungkan arteri terkecil dan vena terkecil. Di dalam kapiler terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kita lanjut, kemudian ada darah. Darah merupakan salah satu contoh komponen penting dalam tubuh kita. Komponen darah antara lain sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, keping darah, trombosit, dan juga plasma darah. Nah, darah itu berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh. Yang kedua, menjaga keseimbangan suhu tubuh dan juga menjaga kekebalan tubuh kita. Ini darah ada 4 macam. Kemudian kita lihat. Nah, darah ini bentuknya mungkin kita ibaratkan seperti ini. Di dalam pembuluh darah kita mengalir darah. Ada 4.
Yang pertama, sel darah putih atau leukosit yang berfungsi membunuh kuman. Kemudian ada sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi sebagai alat pengangkut oksigen, karbon dioksida, sari-sari makanan, dan zat sisa. Kemudian ada keping darah atau trombosit yang berperan dalam proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Yang terakhir adalah plasma darah, bagian cair dari darah. Di dalam plasma darah terlarut zat gizi atau sari-sari makanan seperti gula, garam, vitamin, protein, dan juga lemak. Plasma darah juga berperan mengangkut hormon. Plasma darah merupakan bagian cair dari darah yang terdiri dari 90% air. Nah, ini darah kita. Peredaran darah manusia. Berdasarkan arah alirannya, peredaran darah manusia terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kita lihat yang pertama, peredaran darah besar. Pada peredaran darah besar, darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung, dimulai dari bilik kiri, aorta, arteri, kemudian ke kapiler seluruh tubuh, vena atas dan bawah, kemudian jantung serambi bagian kanan. Ini untuk peredaran darah manusia, yaitu peredaran darah besar. Yang kedua adalah peredaran darah kecil. Pada peredaran darah kecil, darah mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Kita lihat dari jantung bagian bilik kanan, kemudian ke arteri paru-paru, vena paru-paru, dan kembali lagi ke jantung, yaitu bagian serambi kiri. Ini adalah peredaran darah manusia besar dan kecil. Pada peredaran darah manusia, sistem peredaran darah dapat mengalami gangguan yang mengakibatkan terganggunya fungsi peredaran darah. Beberapa gangguan pada peredaran darah manusia antara lain, kita lihat yang pertama adalah hipertensi dan hipotensi. Hipertensi merupakan penyakit tekanan darah tinggi yang disebabkan penyempitan pembuluh darah. Sebaliknya, hipotensi adalah penyakit tekanan darah rendah yang salah satu penyebabnya adalah kekurangan zat gizi makanan. Pada gambar kita lihat lemak dan kolesterol ini dapat menempel di dinding seluruh tubuh, di seluruh pembuluh darah, dan menghambat aliran darah sehingga kerja jantung menjadi berat dan meningkatkan tekanan darah. Yang kedua adalah anemia, yang merupakan penyakit kekurangan sel darah merah. Anemia dapat disebabkan oleh pendarahan yang hebat sehingga banyak darah yang terbuang, kekurangan zat gizi, dan kanker tulang yang mengakibatkan terganggunya pembentukan sel darah merah. Ciri-cirinya pada penderita anemia yaitu cepat lelah, sering sakit kepala, dan wajahnya pucat. Yang ketiga, stroke. Nah, ini mungkin kalian sering dengar, yaitu penyakit yang disebabkan pembuluh darah di otak pecah atau tersumbat sehingga otak tidak mendapat asupan oksigen dan nutrisi. Kondisi tersebut menyebabkan terganggunya fungsi sistem saraf tubuh. Akibatnya, salah satu sisi tubuh mengalami kelumpuhan dan terganggunya penglihatan dan pendengaran. Penyakit stroke dapat dipicu oleh gaya hidup yang tidak sehat, hipertensi, dan stres. Kemudian leukemia yang merupakan penyakit disebabkan oleh berlebihnya produksi sel darah putih. Hal ini mengakibatkan sel darah putih akan memakan sel darah merah. Dampaknya adalah tubuh akan kekurangan sel darah merah. Penderita leukemia harus rutin melakukan transfusi darah untuk menerima asupan sel darah merah. Nah, maka kita harus menjaga kesehatan organ peredaran darah kita sebaik mungkin dengan cara yang pertama adalah
istirahat secara teratur, olahraga teratur, makan makanan yang sehat. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang lemak, dapat mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah. Usahakan mengkonsumsi sayur dan buah. Sayur dan buah kalian sudah mempelajarinya pada tema yang lalu. Zat gizi apa yang mengandung vitamin, kemudian makanan apa yang mengandung karbohidrat, mineral, lemak, dan sebagainya. Kemudian hindari kebiasaan yang merusak kesehatan, misalnya rokok atau mengkonsumsi makanan, minuman yang mengandung alkohol. Mungkin kalian melihat orang banyak yang merokok, nah itu jangan ditiru. Kalau bisa diingatkan supaya tidak merokok. Kemudian terakhir adalah menghindari stres. Kalau kalian belajar lelah, capek, bosan, istirahat. Kerjakan dengan aktivitas yang bisa membantu refresh pikiran kalian dari kegiatan-kegiatan rutin. Boleh bermain sepeda, boleh bermain dengan hewan peliharaan dan sebagainya. Kita hindari supaya kita tidak mengalami yang namanya stres. Nah, penjelasan terakhir dari tema ini adalah berkaitan dengan organ peredaran darah hewan. Peredaran darah hewan dapat berupa peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Pada peredaran darah terbuka, darah tidak selalu berada dalam organ peredaran darah, misalnya yang terjadi pada serangga. Sedangkan peredaran darah tertutup, darah selalu berada di dalam pembuluh darah, misalnya pada cacing, ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Nah, manusia masuk yang mana? Manusia jelas, yaitu peredaran darah tertutup karena terjadi di dalam pembuluh darah. Kita lihat yang pertama, serangga. Peredaran darah pada serangga hanya terdiri atas satu pembuluh yang disebut dengan aorta. Jantung pada serangga disebut jantung pembuluh yang terletak memanjang di sepanjang punggung. Darah serangga tidak mengandung hemoglobin, sehingga tidak berwarna merah dan tidak berperan mengangkut oksigen. Darah serangga hanya berfungsi mengangkut zat-zat makanan dan zat sisa. Dan cacing tanah yang memiliki sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah pada cacing terdiri atas darah, pembuluh darah, serta jantung sebagai pusat peredaran. Jantung dan saluran darah pada cacing memiliki katup sehingga darah tidak mengalir kembali ke jantung. Jantung memompa darah dari pembuluh darah bagian atas ke pembuluh darah bagian bawah tubuh, kemudian ke seluruh tubuh. Ini hanya pembuluh darah dan jantung pembuluh. Yang ketiga adalah ikan. Nah, pada ikan, jantung terbagi menjadi dua ruang, yaitu satu serambi dan satu bilik. Peredaran darahnya adalah peredaran darah tunggal. Bilik dan serambi hanya satu, kalau manusia ada dua. Kemudian amfibi, contohnya adalah katak misalkan. Organ peredaran darah katak berupa jantung dan pembuluh darah. Jantung katak memiliki 3 ruangan, yaitu serambi kanan, serambi kiri, dan satu bilik. Dari serambi darah masuk ke bilik sehingga terjadi percampuran antara darah kaya O2 dan darah kaya CO2. Darah dari seluruh tubuh yang kaya CO2 akan mengalir menuju serambi kanan. Dari serambi kanan, darah dipompakan ke seluruh bagian paru-paru untuk dipertukarkan CO2 dengan O2. Darah yang sudah kaya O2 selanjutnya mengalir menuju serambi kiri. Dalam serambi kiri terdapat darah yang kaya O2 yang berasal dari paru-paru dan kulit. Dari serambi kiri darah dipompakan ke bilik untuk dipompakan kembali ke seluruh tubuh. Kemudian reptilia. Alat peredaran darah pada reptilia terdiri atas jantung dan pembuluh darah. Jantung reptilia memiliki 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Sekat antara bilik kiri dan bilik kanan belum sempurna, sehingga darah yang kaya oksigen dan darah yang kaya akan karbon dioksida bercampur. Dan yang berikutnya adalah burung dan mamalia.
Organ peredaran darah pada burung terdiri atas jantung dan pembuluh darah. Jantung memiliki 4 ruang dengan sekat yang sempurna, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri, sehingga tidak terjadi percampuran antara darah yang banyak mengandung oksigen ataupun darah yang mengandung karbon dioksida. Sedangkan pada peredaran darah mamalia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Sama seperti burung juga memiliki 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Antara serambi dan bilik dibatasi oleh sekat yang sempurna dengan katup penghubung. Demikian anak-anak materi yang sudah kita pelajari bersama pada hari ini, yaitu tentang sistem peredaran darah manusia dan hewan. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama hari ini dapat bermanfaat. Rajinlah selalu belajar, tetap semangat.